Waktu umur kita bertambah, seharusnya hidup kita semakin tenang. Tapi kenyataannya justru banyak orang yang semakin cemas loh. Mengapa kok bisa begitu? Karena umur bertambah setiap tahun, tetapi penghasilan belum tentu ikut bertambah. Bahkan pada saat usia tertentu justru mulai mengalami penurunan dan inilah yang jarang dibicarakan. Dulu saya berpikir kalau seseorang itu rajin bekerja selama 30 tahun, pasti masa tuanya akan aman. Tetapi setelah bertemu dengan banyak orang dari berbagai profesi, saya menjadi semakin menyadari bahwa kenyataannya tidak sesederhana itu. Ada dokter yang penghasilannya besar tetapi tetap khawatir loh. Ada pengusaha sukses yang tetap terus mencari peluang baru. Ada pula karyawan dengan jabatan yang sangat tinggi yang tetap gelisah ketika mereka mendekati pensiun. Mengapa? Mengapa bisa begitu? Karena mereka sadar usia terus berjalan, tetapi penghasilan aktif itu pasti ada batasnya. Menurut berbagai survei ketenaga kerjaan, produktivitas seseorang itu cenderung mengalami perubahan seiring bertambahnya usia. Di banyak sektor, perusahaan juga mulai melakukan regenerasi tenaga kerja sehingga pekerja senior menghadapi tantangan baru untuk tetap kompetitif. Di sisi lain, biaya hidup akan terus meningkat. Inflasi memang terlihat kecil setiap tahunnya, tetapi efeknya sangat besar dalam jangka panjang. Bayangkan kalau inflasi rata-rata 4% per tahun, barang yang hari ini harganya 10 juta dalam 20 tahun bisa menjadi lebih dari 21 juta. Artinya bukan uang kita yang bertambah nilainya, tetapi daya beli yang mengalami penurunan, daya beli kita yang berkurang. Banyak orang merasa aman karena gajinya naik, tetapi mereka lupa untuk menghitung apakah kenaikan gaji itu lebih besar daripada kenaikan biaya hidup. Kalau gaji naiknya 5%, tetapi biaya hidupnya naiknya 6%, ya sebenarnya kita sedang mengalami penurunan, hanya saja tidak terasa. Wong Surabaya itu nek ditakoni soal gaji, umumnya gak ngizin-ngizini. Cak, bayaran umum gak anda? Jawabannya mantep. 有梦噶，马丁文朗松，我出。 Lu kok langsung mudun, maksudnya apa? Ya, mudun gawe nyaur cicilan, mudun gawe bayar token listrik, mudun gawe bayar sekolah anak. Alhamdulillah, sing tetep kesimpen nang ngone rekening, nang rekening bank itu ya cuma notifikasi transfer. Soal duit ya wis amblas. Dalam psikologi menyebut ada istilah financial insecurity, yaitu perasaan tidak aman terhadap kondisi keuangan meskipun seseorang masih memiliki pekerjaan. Mengapa bisa terjadi begitu? Karena otak manusia tidak hanya memikirkan kondisi hari ini, tapi otak manusia juga memikirkan masa depan. Saat usia bertambah, pikiran mulai dipenuhi dengan berbagai macam pertanyaan. Bagaimana kalau saya sakit? Bagaimana kalau perusahaan melakukan efisiensi? Bagaimana kalau saya tidak bisa bekerja lagi? Kecemasan itu wajar. Yang tidak wajar adalah jika kita tidak melakukan apa-apa untuk menghadapinya. Kalau kita bicara tentang soal uang, ternyata masalahnya sering bukan pada angka. Masalahnya ada pada kepala kita. Morgan Housel dalam bukunya The Psychology of Money mengatakan bahwa keberhasilan seseorang untuk mengelola uang lebih ditentukan oleh perilaku daripada oleh kecerdasannya. Orang bisa sangat pintar, bergelar tinggi, bahkan ahli keuangan, tetapi tetap saja membuat keputusan finansial yang buruk karena dipengaruhi oleh faktor emosi, kebiasaan, atau cara berpikir dia. Saya sangat setuju dengan pemikiran itu, karena selama puluhan tahun saya bertemu banyak orang, saya menjumpai ada orang yang penghasilannya besar tetapi selalu merasa kurang terus. Wah repot sampai Ada butuh juga yang teror penghasilannya biasa-biasa saja tetapi hidupnya itu tenang. Bedanya bukan pada jumlah uangnya. Bedanya adalah pada cara dia memandang uang itu sendiri. Morgan Housel juga menjelaskan bahwa setiap orang yang mengambil keputusan keuangan berdasarkan pengalaman hidupnya sendiri. Apa yang menurut kita masuk akal belum tentu dianggap masuk akal oleh orang lain. Karena setiap orang itu tumbuh berdasarkan cerita, tumbuh berdasarkan ketakutan, dan tumbuh berdasarkan pengalaman yang berbeda-beda. Itulah sebabnya
Ada orang yang berani mengambil risiko besar. Ada yang lebih memilih menyimpan uang di deposito. Ada yang merasa tenang karena memiliki banyak aset. Dan ada pula yang merasa tenang jika memiliki banyak uang tunai. Tidak ada yang benar atau salah. Menarik lagi, Morgan Housel mengatakan bahwa tujuan terbesar uang sebenarnya bukan pada sekedar kita membeli barang, tetapi memberi kita kendali atas waktu. Ketika seseorang memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana ia menggunakan waktunya, disitulah uang memberikan nilai yang paling tinggi. Kalimat ini saya rasa punya makna yang sangat dalam. Karena ketika usia kita masih 25 tahun, kita rela menukar waktu kita dengan uang. Ketika usia kita sudah mencapai 50 tahun, kita mulai menyadari bahwa waktu jauh lebih berharga daripada uang itu sendiri. Masalahnya kalau seluruh penghasilan hanya bergantung kepada tenaga kita, maka pada suatu hari nanti waktu dan penghasilan kita itu bisa berhenti bersamaan. Itulah mengapa banyak orang mulai merasa cemas menjelang usia pensiun. Bukan karena mereka tidak punya uang, tetapi karena mereka kehilangan yang namanya rasa aman. Ada satu lagi pelajaran dari Morgan Housel yang menurut saya sangat relevan di kondisi kita seperti saat sekarang. Dia mengatakan bahwa orang yang berhasil secara finansial bukanlah yang selalu paling pintar, tetapi yang paling mampu bertahan, dia yang sabar dan memiliki perilaku yang konsisten dalam jangka panjang. Keberhasilan finansial adalah soft skill, bukan sekedar kemampuan untuk menghitung angka. Jadi kalau hari ini kita mulai memikirkan masa depan, bukan berarti kita ini sedang pesimis. Justru kita sedang realistis. Dan karena umur kita terus bertambah, ekonomi terus berubah, dan perilaku baik dalam mengelola keuangan akan selalu menjadi bekal yang paling berharga. Bayangkan dua orang yang saat ini berusia 52 tahun. Orang yang pertama masih mengandalkan satu sumber penghasilan. Dan orang yang kedua juga bekerja tetapi sejak beberapa tahun lalu mulai membangun sumber penghasilan yang lain. Kalau satu hari pekerjaan utama mereka berhenti, menurut Anda siapa yang lebih tenang? Jawabannya bukan karena siapa yang lebih pintar kan, tetapi karena siapa yang lebih siap. Nah, sekarang kan semakin bertambahnya usia, saya tidak lagi bertanya berapa besar penghasilan saya. Tetapi saya mulai bertanya, kalau besok saya tidak bisa bekerja, apakah keluarga saya masih bisa hidup dengan tenang? Menurut saya itulah pertanyaan yang seharusnya mulai kita pikirkan sebelum semuanya terlambat. Saya percaya usia bukan musuh, inflasi juga bukan musuh, perubahan ekonomi juga bukan musuh. Musuh terbesar kita adalah merasa semuanya akan baik-baik saja tanpa persiapan. Karena umur akan terus bertambah, tetapi penghasilan belum tentu. Nah, saya ingin mendengar pendapat Anda. Menurut Anda, apa tantangan terbesar setelah usia 50 tahun? A. Kesehatan. B. Penghasilan. C. Keduanya sama berat. Tulis A, B, atau C beserta alasannya di kolom komentar.